Silakan Pak Sus. Ya, selamat pagi, saudaraku terkasih. Pagi. Kita melihat bahwa kekuatan pikiran atau buah pikiran manusia itu menghasilkan sesuatu yang sangat dahsyat. Bahkan kita melihat di akhir ini, di saat ini, bagaimana teknologi berkembang dengan sangat luar biasa, di mana perubahannya itu seringkali untuk bersikap atau bertindak karena kondisi. Beberapa waktu yang lalu tentu tidak lazim kita bisa berdoa seperti saat ini, atau anak-anak kita belajar secara online. Barangkali pada awalnya praktek dengan mengimplementasikan teknologi ini perlu usaha dan tekad yang luar biasa. Seperti kita saat mula memakai Zoom itu terjadi pola pergeseran cara pandang kita yang tidak pernah pakai gadget untuk komunikasi secara virtual dan lain sebagainya secara berkomunitas, tapi demikian itu terjadi saat ini. Jadi artinya memang kehidupan kita mengalami hal dari kehidupan manusia, dari perjalanan hidupnya. Itu tentu dimulai dengan konsep berpikir kita mau mengikuti perubahan atau tidak. Demikian dalam mengikut Tuhan. Tentu Tuhan seringkali menghadapkan kita pada satu kondisi yang berbeda. Ada maksudnya bahwa kita harus berubah. Terutama dalam cara berpikir kita yang nantinya akan menghasilkan satu perubahan cara kehidupan yang sesungguhnya. Demikian kita mengenal Tuhan, perubahan itu mesti terjadi dari yang dulunya kita kanak-kanak, kita mengenal Tuhan karena motivasinya kita diajar untuk mengenal dalam hidup kita. Dan tolok ukurnya jelas bahwa hidup kita mesti berubah sama seperti pribadi Tuhan sendiri. Kita akan melihat di Lukas 14 ayat 25 sampai 35, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Jadi di Lukas 14 ayat 25 sampai 35 itu menceritakan bagaimana sikap Tuhan ketika banyak orang mengikuti Dia. Tentu pada waktu itu semua berpikir bahwa itu revival yang luar biasa. Di ayat 25 firman Tuhan berkata demikian, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, tetapi firman Tuhan katakan sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang ke istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, yang tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini satu fragmen yang menurut saya kontradiktif sekali. Kalau dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana kita membawa itu karena janji-janji pertolongan, Tuhan akan memeliharakan, Tuhan akan mencukupi ketika kita punya masalah, kita bisa datang kepada Dia dan pertolongannya hadir. Tapi satu tumbuhan yang baru tumbuh dengan mekarnya langsung dipangkas, gitu. Dan perkataannya langsung membandingkan satu komitmen antara hak pribadi yang dia serahkan atau dia
mau mengikut Tuhan yang harus meninggalkan semuanya. Ini tapi kalau kita melihat latar belakangnya, barangkali motivasi yang salah untuk mengikut Tuhan itu akan tidak menghasilkan apa-apa di kemudian hari, atau bahkan bisa saja menghasilkan satu kegagalan yang katanya akan ditertawakan orang. Jadi titik krusialnya adalah motivasi dalam mengikut Tuhan itu harus benar, atau harus semakin benar motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa orang berduyun-duyun mengikut Tuhan, barangkali Tuhan tahu persis apa yang ada di dalam pikiran mereka. Tentu orang itu berpikir satu cara hidup yang gampang itu akan saya dapatkan, dan itu akan menghasilkan satu wujud kehidupan yang saya kehendaki dengan mudah. Tetapi justru Yesus katakan bahwa mengikut Tuhan itu bukan berbicara mengenai apa yang dia terima, tetapi apa yang harus dilepaskan. Dan di sini langsung saja di ayat 33, Lukas 14 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi minimal ada 3 hal yang Tuhan ingin katakan kepada orang yang mau mengikut Tuhan, atau orang yang mengikut Tuhan, dan itu harus diingat senantiasa. Yang pertama adalah bahwa mengikut Tuhan itu harus memiliki motivasi yang benar. Anugerah keselamatan merupakan satu nilai terbesar yang mendorong kita untuk rela melepaskan segala-galanya. Jadi kalau seandainya banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam hidup kita, itu tentu urutannya jauh di belakang dibandingkan harga keselamatan yang Tuhan beri ketika kita mengikut Dia. Yang kedua adalah Tuhan ajar bahwa mengikut Tuhan itu harus belajar mengasihi Dia lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Setiap orang percaya harus berusaha berkenan di hadapan Tuhan atau berkenan di hadapan manusia. Barangkali ketika kita dapat kepercayaan dari orang, kita begitu bersemangat, kita kepercayaan orang itu. Tetapi tentu di dalam Tuhan, nilai komitmen kita harus di atas itu semuanya. Kita percaya artinya kita menuruti kehendak-Nya dan taat secara total kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, memperbarui motivasi kita, pengenalan kita akan Tuhan, yang membuat pada akhirnya kita menyadari benar bahwa anugerah keselamatan di dalam Kristus itu sesungguhnya nilai yang paling berharga atas hidup kita. Segala sesuatu, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Karena kita menyadari bahwa harga keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas karyanya di atas kayu salib itu merupakan nilai di dalam hidup kita. Mari kita terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang kami hidup dalam pengenalan